Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uwi Wildan Nuryanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas break-even analysis ya, ataupun modul cost volume analysis dengan menggunakan POM for Windows. Sebelumnya kita akan mereview sekilas terkait dengan break-even point dan cost volume analysis. Break-even point merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam kegiatan operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama. Analisa ini disebut juga sebagai analisa titik impas atau analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutupi biaya, sekaligus menunjukkan besar keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau bahkan berada di bawah titik. BEP atau cost volume analysis dalam POM biasanya digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. Cost volume analysis digunakan untuk mendapatkan titik indifferent antara dua pilihan yang didasarkan pada biaya tetap, biaya variabel. Adapun break-even point merupakan salah satu kasus atau bagian daripada cost volume analysis, di mana kasus tersebut hanya ada satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapatan per unitnya. Titik break even itu sendiri menunjukkan volume atau pendapatan yang hanya bisa menutup total cost. Kemudian data yang dibutuhkan adalah variable cost per unit, fixed cost, dan revenue per unitnya. Analisis break even point berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Dalam kenyataan yang sebenarnya lebih banyak asumsi yang tidak dapat dipenuhi. Namun meskipun demikian, terdapat perubahan asumsi ini tidak mengurangi validitas ataupun kegunaan daripada analisa break-even point, karena kita bisa gunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Hanya saja mungkin diperlukan suatu modifikasi tertentu di dalam penggunaannya. Untuk menentukan break-even point, kita bisa memilih dari 3 metode. Pertama, metode persamaan, kedua, metode kontribusi unit, dan ketiga, metode grafik. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua contoh kasus. Kasus pertama berhubungan dengan break-even point, dan kasus kedua kita akan menggunakan cost volume analysis. Contoh kasus yang pertama, sebuah perusahaan makanan mengeluarkan biaya tetap sebesar 15 juta rupiah dengan biaya variabel per unitnya Rp25.000, kemudian biaya jual produk per unitnya adalah sebesar Rp40.000. Tentukan berapa jumlah barang yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan titik impas. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi POM for Windows ya, kita pilih break-even point ya, modul, kemudian kita pilih break-even point. Nah, sekarang kita sudah masuk ke modul break-even point atau volume analysis. Kemudian kita klik lembar kerja baru. Nah, di sini kita bisa memilih metode apakah cost volume analysis atau break-even analysis. Contoh kasus yang pertama kita akan memilih break-even analysis ya. Kemudian kita bisa tulis judulnya adalah kasus pertama. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kolom pertama ya ada 3 baris. Yang pertama adalah fixed cost, keduanya variable cost, dan yang ketiga revenue per unit. Kita isi masing-masing cost. Fixed cost tadi kita dari soal 15 juta rupiah, kemudian variable cost-nya Rp25.000. Sedangkan untuk revenue per unitnya kita jual tadi 40. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kita klik solve. Nah, berikut adalah hasilnya. Kita bisa memilih di sini ya, kita buka Windows, apakah menggunakan tabel break-even atau grafik break-even analysis. Nah, kita bahas menggunakan break-even tabel ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapatkan titik BEP-nya pada saat kita mampu memproduksi ataupun menjual sebanyak unit produk ya, dengan mendapatkan uang sebesar 40 juta rupiah. Ya, apabila kita lihat menggunakan grafik, maka di sini adalah titik break-even point-nya, yaitu perpotongan antara revenue dengan cost. Inilah yang disebut dengan titik impas. Berikut jawaban tadi itu adalah jawaban untuk contoh kasus yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang kedua, di mana kita akan menggunakan cost volume analysis. Di sini kita diminta untuk menentukan kapasitas produksi yang paling optimal. Sebuah perusahaan ingin memasang kapasitas produksi dengan 3 pilihan biaya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Berdasarkan data tersebut, berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar didapatkan break-even point. Dan pilihan manakah yang harus dipilih jika perusahaan memasang kapasitas volumenya sebesar 1.300 unit. Jadi kita punya 3 jenis biaya ya, biaya tetap, biaya variabel pertama, dan biaya variabel kedua. Kemudian kita punya 3 kondisi, pilihan yang pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Pilihan pertama, biaya tetapnya 400.000, pilihan kedua 800.000, pilihan ketiga 1,2 juta rupiah. Pilihan pertama, biaya variabel yang pertamanya adalah 10.000, pilihan keduanya 8.000, pilihan ketiganya 6.000. Pilihan pertama untuk biaya variabel kedua, ya, biaya variabel kedua ini kita anggap biaya variabel utama adalah 8.000, kemudian 6.000 dan 6.000. Kita lihat di sini ya, untuk pilihan pertama walaupun fixed cost-nya ini kecil ya, tetapi biaya variabel per unitnya lebih besar dibandingkan yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian kita langsung masuk ke aplikasi Form for Windows ya, kita pilih seperti tadi ya, break-even analysis. Kemudian kita tidak ingin menyimpan tadi ya, kita tidak usah simpan. Kemudian kita masuk ke lembar kerja baru, kemudian kita pilih cost volume analysis. Kasus kedua ya, kasus kedua. Number of cost kita punya 3 ya, jumlah cost-nya ada 3. Yang pertama adalah biaya fixed cost, yang kedua biaya variabel pertama, dan yang ketiga biaya variabel yang kedua. Jadi kita punya 3 variabel. Kemudian untuk number option pilihan ada 3 pilihan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah pilihan pertama, kita ganti dulu ya, pilihan kedua dan pilihan yang ketiga. Kemudian ini cost yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel yang pertama dan biaya variabel yang kedua ya. Yang pertama adalah 400.000, yang keduanya tadi adalah 800.000. Maaf. 800.000 dan yang ketiga 1.200.000. Kemudian biaya variabelnya 10.000 dan 8.000. Untuk pilihan kedua biaya variabel pertamanya 8.000, yang keduanya 6.000, untuk yang pilihan ketiga 6.000 dan 6.000. Kemudian kita klik untuk volume analisisnya tadi kita tentukan 1.300 unit ya. 1.300 unit. Nah, sekarang kita klik solve. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita bisa mendapatkan grafik ya. Kita melihat grafik di sini, masing-masing pilihan memiliki masing-masing ya. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan yang ketiga ya. Kemudian juga kita bisa lihat di sini dengan menggunakan tabel untuk interpretasinya. Total fixed cost untuk pilihan pertama adalah 400.000 ya, karena tadi 400.000 kita input. Pilihan kedua 800.000, pilihan ketiga 1,2. Total variable cost per unitnya adalah 18.000. Kemudian juga karena ada biaya variabel 1 dan biaya variabel 2 ya, maka jika dijumlahkan adalah total variable cost-nya 18.000 pilihan pertama, 14.000 pilihan kedua, 12.000 pilihan ketiga. Ya, sehingga titik break even point-nya adalah 22.000 untuk yang pilihan pertama. Ini pada saat mendapatkan 100 unit ya, memproduksi 100 unit produk, break even point unitnya, kemudian rupiahnya ada 22.200.000. Pilihan pertama dan pilihan ketiga adalah 133.333 ya unit pada saat nilai rupiahnya 2.800.000. Sedangkan pilihan ketiga adalah pilihan kedua versus pilihan ketiga ini adalah 200 unit pada saat nilai rupiahnya 3.600.000. Nah, dari sini kita bisa dapatkan masing-masing total fixed cost, kemudian total variable cost-nya di sini ya. 1.300 dikalikan dengan tadi masing-masing total variable cost-nya didapatkan sekian, sehingga kita mendapatkan total cost. Total cost ini adalah penjumlahan antara fixed cost ditambahkan dengan total variable cost-nya. Nah, di sini pun sama ya, pilihan kedua ini fixed cost-nya, ini adalah total variable cost-nya, ini adalah total cost-nya. Ini pilihan ketiga ya, ini adalah total fixed cost-nya, ini adalah total variable cost-nya, dan ini adalah total cost-nya. Ya, penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost. Nah, dari pilihan ini tentunya kita
akan mencari biaya yang paling minimum. Maka interpretasinya adalah jika perusahaan memasang kapasitas produksi 1.300 unit, maka opsi yang harus dipilih adalah yang memiliki total biaya paling terendah. Yang biaya paling terendahnya adalah yang 16.800.000. Maka kita sebaiknya memilih opsi yang ketiga, ya, kita memilih pilihan yang ketiga. Walaupun fixed cost-nya lebih besar, ya, tetapi biaya variabel tentunya akan lebih kecil dan total cost-nya pun pada endingnya akan lebih kecil, sehingga ini adalah nilai optimalnya. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini terkait dengan break-even analysis dan cost volume analysis dengan menggunakan POM for Windows. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.